Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, serta workshop basic cardiac ultrasound di MCCM tahun 2024 ini. 2024 ini. Nah, hari ini kita akan memulai dan juga berdiskusi tentang workshop yang teman-teman akan ikuti ini. Pertama, kalau kita berbicara tentang cardiac ultrasound, tentunya kita harus selalu ingat bahwasanya setiap kejadian ataupun alat yang baru itu ada historisnya. Yang di historis tersebut kita belajar bahwasanya sesuatu yang baru ini ada untuk suatu tujuan yang baik. Begitu juga dengan USG ini. USG ini pertama kali didemonstrasikan oleh KC Dasik, ya, dari seorang neurologis medicine yang teman-teman lihat alat USG zaman dahulu waktu awal ditemukan itu sangat besar sekali, ya. Di situ untuk memeriksa satu pasien aja dibutuhkan ruangan khusus dan juga alat yang begitu besar, yang tahun itu ditemukan sekitar tahun 1946. Dan kalau kita lihat sejak awal ditemukannya ultrasound, ultrasound ini begitu berkembang sangat pesat. Salah satunya di bidang point of care ultrasound. Ultrasound yang digunakan secara bedside untuk membantu klinisi dalam diagnostik dan juga terapi. Kenapa ini menjadi penting di dunia kita, di bidang anestesia, di bidang emergency, di bidang critical care? Karena kalau kita lihat pasien yang datang ke UGD, pasien yang datang ke ICU, atau pasien yang mengalami kegawat daruratan di perioperatif, paling banyak yang pertama ialah gagal nafas akut, akut respiratory failure. Baru diikuti yang kedua ialah akut circulatory failure atau shock, dan yang ketiga baru diikuti abdominal pain ataupun kasus-kasus perioperatif yang lain. Dua kasus ini, gagal nafas akut dan juga shock, itu kita harus mendiferensiasi di awal itu dengan cepat dan tepat. Salah satunya shock. Nah, bagaimana kita mendiferensiasi shock dengan baik? Ya, harus dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang ada dan bisa digunakan bedside dengan cepat. Salah satunya ialah dengan USG jantung atau cardiac ultrasound. Dengan cardiac ultrasound nanti kita bisa melihat apakah shocknya itu shock radiogenik kah, shocknya itu shock hipovolemik kah, atau shock yang lain. Yang walaupun di sini kita lihat dalam perjalanannya, yang pertama kali menggunakan point of care ultrasound yang di tahun 1960-an ialah teman-teman kardiologis. Baru diikuti oleh teman-teman obstetrik, emergency, dan juga di tahun 90-an teman-teman intensivis dan anestesia juga banyak menggunakan USG ini sampai sekarang. Ini data di Eropa dan Amerika. Kita lihat bahwa ya, USG fokus ini sudah marak dan sangat banyak digunakan mulai tahun 90-an. Nah, kita sekarang sudah tahun 2024, ya, sekitar 20 tahun yang lalu sebenarnya alat ini sudah banyak digunakan dan membantu pelayanan dan pendidikan di dunia medis Eropa dan Amerika. Makanya dengan kita mengadakan workshop ini, harapannya pertama ialah USG ini semakin masif digunakan untuk membantu dan meningkatkan angka harapan hidup. Dan yang kedua, tentunya dengan penggunaan USG yang semakin lebih baik dan juga semakin banyak diajarkan, kita dapat feedback. Sebenarnya di Indonesia sendiri atau wabil khusus di lain, itu penggunaan USG itu yang seperti apa yang dibutuhkan. Karena tentunya kasus yang datang di Amerika dan Eropa akan berbeda dengan kasus-kasus pasien yang datang di negeri kita. Sehingga kita punya jenis dan juga setup workshop yang sesuai dengan apa yang
teman-teman butuhkan saat melakukan pelayanan di rumah sakitnya masing-masing. Ya, jadi harapannya dengan kita uh, membuat workshop ini, kita dapat menyebarkan keilmuan, dapat berdiskusi, dan dapat feedback seberapa banyak dan bagaimana keilmuan workshop yang memang diperlukan di rumah sakit kita masing-masing. Nah, USG ini sebenarnya sudah bukan menjadi barang mahal sekarang. Kenapa? Karena ini sudah menjadi program Kemenkes, ya. Bahkan Kemenkes itu visi misinya ialah di puskesmas itu sudah ada USG, sehingga ini akan sangat memudahkan kita sebagai klinisi, sebagai dokter spesialis anestesi, seorang intensivis yang juga bekerja di UGD untuk berkomunikasi dan juga berkolaborasi dengan teman-teman frontliner, entah itu di puskesmas ataupun di UGD, bahwasanya ada alat yang sudah ada nih di rumah sakit ataupun di puskesmas yang bisa kita gunakan untuk membantu meningkatkan layanan pasien gawat darurat kritis yang menjadi program Kemenkes di negeri kita. Nah, USG sekarang ada yang konsol seperti ini, gunakan by team. Ada bahkan beberapa USG yang sudah sangat portable, ya, mungkin hanya dijual probe-nya saja dan bisa dikoneksikan dengan tablet, dengan HP kita, sehingga dimanapun ada kejadian kritis, entah itu di rumah sakit atau di luar rumah sakit, kita bisa menggunakan USG ini dengan baik, membantu, ya, untuk membantu diagnostik dan juga terapi pasien-pasien yang kita rawat. Nah, kita kembali penggunaan USG ini yang kita gunakan untuk workshop kali ini ialah penggunaan USG yang fokus atau point of care ultrasound. Nah, point of care ultrasound ini sangat berbeda dengan komprehensif ultrasound, ya, berbeda. Jadi tidak sama. Jadi penggunaan USG yang kita gunakan itu fokus saja, bukan komprehensif kardiak ultrasound seperti halnya teman sejawat yang lain yang rutin gunakan sehari-hari. Point of care ultrasound itu bagaimana? Point of care ultrasound itu pertama penggunanya ialah untuk pasien-pasien life threatening, pasien-pasien kondisi kritis yang digunakan bedside saat itu juga, saat pasien mengalami kondisi kritis. Yang sebenarnya tujuan utamanya ialah untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tujuan fokus itu dilakukan. Contohnya saat kita melakukan fokus, ya, apakah ada cardiac tamponade atau tidak. Jadi untuk mencari itu aja, iya dan tidak, ya. Jadi hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik yang memang kita butuhkan untuk dalam tata laksana pasien kritis. Dan yang terakhir, penggunaan fokus ini sekarang sudah sistematis organ by organ. Nah, makanya kita sekarang fokus kardiak. Yang nantinya saat kita sudah melakukan fokus ini harus sudah bisa rule in, rule out. Apakah pasien di kardiak tamponade, iya atau tidak? Apakah pasien di pneumotoraks, iya dan tidak? Dan seterusnya. Sehingga yang harus kita ingat, fokus ini harus mencakup 5 hal. Pertama ialah fisiologis tadi. Dalam arti ialah fokus ini digunakan untuk memastikan kondisi fisiologis life threatening yang ada pada pasien kita. Dari shock, nanti gagal nafas akut. Yang kedua, on spot atau bedside yang digunakan untuk menentukan diagnostik dan juga terapi yang lebih baik pada pasien kita. Karena ingat, saat pasien kritis atau pasien gawat darurat itu datang, dokter spesialis ahli pun, ya, bisa melakukan kesalahan. Sehingga kenapa kayak gitu? Karena pada pasien kritis dan gawat darurat itu membutuhkan anamnesa pemeriksaan fisik dan juga primary survey yang adekuat dan cepat untuk menentukan tindakan yang cepat dan akurat saat itu juga. Sehingga tidak semua saat dievaluasi di belakang itu menjadi
presisi yang baik, sehingga diperlukan pemeriksaan penunjang. Salah satunya ialah ultrasound. Yang ketiga ialah clinical examination. Dalam artian adalah USG ini ialah pemeriksaan penunjang. Ingat, USG ini bukan anamnesa, bukan pemeriksaan fisik, tidak menggantikan anamnesa, tidak menggantikan pemeriksaan fisik. Tetap USG ialah pemeriksaan penunjang. Jadi dilakukan setelah primary survei yang baik dan benar, dan dia masuk di ajang primary survei, pemeriksaan penunjang yang membantu anamnesa dan pemeriksaan fisik yang kita lakukan sehingga membuat diagnosis kita lebih presisi, terapi yang kita lakukan minim komplikasi. Yang keempat, ini merupakan alat yang unik dan juga expanding tool, dalam artian penggunaannya ini merupakan alat yang baru dan mempunyai keunikan dan dibatasi oleh waktu. Jadi ini yang menjadi berbeda. Saat teman sejawat lain melakukan komprehensif ultrasound, itu waktunya kadang lama, 15 sampai 60 menit. Tapi kalau fokus nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lebih dari 5 sampai 10 menit. Kenapa? Karena pasiennya life threatening. Semakin lama kita melakukan pemeriksaan, maka semakin meningkatlah morbiditas dan mortalitas pasien. Dan yang terakhir, fokus ini merupakan alat yang relatif aman, dalam artian minim efek samping radiasi, dan juga mudah untuk dilakukan berulang-ulang kali. Jadi workshop yang kita lakukan hari ini atau diskusi yang kita jalankan hari ini, kita akan melakukan workshop basic cardiac ultrasound yang point of care, ya. Jadi tidak menggantikan comprehensive ultrasound, ya. Bahwasanya fokus ini dilakukan pada pasien kritis. Yang kedua, dia time limited. Yang ketiga, dikerjakan bedside oleh primary clinician dan sangat mudah dilakukan berulang-ulang. Jadi diingat ya, bahwasanya fokus cardiac ultrasound tidak menggantikan peran komprehensif cardiac ultrasound, ya. Nah, sebenarnya banyak fokus ini by organ, bahkan ada yang lengkap, detail semua organ, tetapi akan lebih baik kita kalau memahami atau mendalami by organ dulu, sehingga pendekatan terapi pada pasien kita itu menjadi lebih holistik. Karena tadi pasien kritis dan gawat darurat yang paling banyak ialah gagal nafas akut dan juga shock, maka kita harus mengasih betul tuh tentang fokus pada jantung dan juga gelang yang akan kita bahas hari ini. Oke, pertama, yang berikutnya ialah kalau kita berbicara fokus cardiac ultrasound, spektrumnya akan sangat luas, ya, dari mulai basic sampai advance. Hari ini kita bicara yang basic saja, basic fokus cardiac ultrasound. Jadi kita membatasi apa yang akan kita pelajari pada workshop fokus cardiac ultrasound dasar pada hari ini. Yang pertama, workshop ini akan mengajarkan bagaimana penggunaan USG fokus dasar untuk mendeteksi gagal daratan, mulai dari gagal daratan nafas, gagal nafas akut, dan juga shock, ya, dari kardiak, ya. Jadi akan lebih spesifik ke dua area itu, area gagal daratan breathing dan juga kardiak ataupun shock. Yang kedua, tujuannya ialah untuk menilai status fisiologis dari sistem respirasi dan juga sistem jantung itu sendiri. Yang harapannya nanti, kalau kita menggunakan fokus cardiac ultrasound dengan baik dan benar, akan meminimalisir kesalahan-kesalahan diagnostik di pasien yang kita temui sehari-hari. Yang keempat, tujuannya ialah fokus cardiac ultrasound ini untuk membantu menentukan tindakan life support yang tepat, ya, yang digunakan dengan menjawab pertanyaan iya dan tidak, cardiac tamponade iya dan tidak, pneumotoraks iya dan tidak, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk USG jantung dasar fokus
ini kita hanya menggunakan dua mode, ya, mode B mode dan mode motion, ya. Jadi kita fokus pada dua mode itu. Mode yang lain seperti mode Doppler dan spektral Doppler itu nanti ke depan kita akan mengadakan yang advance, ya. Jadi harapannya yang basic ini teman-teman nanti bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan dua mode ini, B mode dan juga motion mode, yang dengan dua mode itu diharapkan bisa membantu penanganan pasien gagal ginjal yang teman-teman sering hadapi di praktek ataupun di ICU, di IGD, dan di peri operatif. Nah, bagaimana step dan stepnya untuk fokus cardiac ultrasound, atau apa yang harus kita evaluasi di fokus cardiac ultrasound itu? Ada sekitar 6 sektor atau 6 hal yang akan kita evaluasi pada workshop fokus hari ini. Pertama, ialah menilai dimensi dan juga fungsi systolic left ventricle atau ventricle kiri, ya. Yang kedua sama, menilai dimensi dan juga fungsi sistolik yang tadi ventricle kiri, dan sekarang ialah ventricle kanan. Setelah bisa menilai fungsi sistolik dan dimensi ventricle kiri dan ventricle kanan, harapannya teman-teman saat setelah menjalankan step-step fokus cardiac ultrasound ini dapat menyingkirkan adanya cardiac tamponade atau tidak. Yang keempat, dapat menilai kecukupan cairan. Yang kelima, karena penyebab shock ialah salah satunya ialah diseksi aorta, maka dapat menilai dimensi dan juga ada apa tidaknya aorta diseksi. Dan yang terakhir tentunya penyebab tersering gagal nafas akut karena tindakan kita ialah bagaimana kita menyingkirkan pneumotoraks. Jadi nanti step by stepnya ialah dengan menjalankan fokus ini teman-teman dapat menilai fungsi sistolik ventricle kiri, menilai fungsi sistolik ventricle kanan, ada cardiac tamponade apa tidak, ini cairannya cukup atau tidak, atau shock hipovolemik, menilai aorta, dan yang terakhir ialah menyingkirkan adanya pneumotoraks. Jadi itu karena hal-hal inilah yang nantinya akan sering kita temui pada pasien yang kritis di ICU gede, sehingga nantinya kita dapat melakukan diagnosis yang lebih presisi, dan tentunya ialah intervensi kita juga lebih baik. Karena tadi kita batasi USG workshop hari ini ialah yang basic, hanya pada dua mode, mode B dan juga mode motion, maka tentunya workshop kita mempunyai keterbatasan atau ketidakmampuan. Ketidakmampuan apa? Pertama, menjawab semua masalah. Tidak bisa. Masalah yang bisa kita jawab pada workshop hari ini yang tadi 6 masalah tadi. Yang kedua, kita tidak akan mempelajari mode Doppler, ya, yang nanti mungkin kita akan adakan pada fokus advance. Yang ketiga, kita hanya akan melihat katupnya, tapi tidak bisa menilai dengan pasti ada kelainan katup atau tidak, karena akan lebih presisi kalau kita menggunakan mode Doppler. Sedangkan pada workshop kali ini kita tidak akan belajar mode Doppler. Yang keempat, tidak menilai fungsi diastolik, karena fungsi diastolik itu lebih rumit dan menggunakan Doppler, ya. Yang kelima, tidak bisa menyingkirkan kelainan-kelainan jantung yang lain, ya. Makanya tadi saya kita lebih buat rigid beberapa hal yang bisa kita evaluasi, karena kelainan jantung yang lain itu sangat banyak. Salah satunya katup dan juga kelainan ruang-ruang jantung seperti VSD dan ASD. Dan yang terakhir ialah tidak bisa menilai kecukupan cairan dengan tepat, karena pada workshop kali ini kita akan menilai kecukupan cairan dengan beberapa parameter yang bisa digunakan pada mode B mode dan juga motion mode, tetapi secara presisi itu memang kita harus menggunakan mode Doppler dan juga alat bantu yang lain. Di beberapa hal ini tidak akan terjawab pada workshop hari ini, yang nantinya mungkin teman-teman bisa ikut pada workshop
fokus kardiak yang advance yang nanti mungkin tahun depan akan kita jalani. Bio apa yang kita gunakan pada workshop kali ini? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, view-nya. View yang pertama ialah 4 view jantung ya. Plak, parasinal long axis, parasinal short axis, apical for chamber, dan subcostal view. Jadi 4 view dasar jantung itu yang harus kita kuasai dan bisa kita lakukan. Yang kedua ya view dari inferior vena cava, dari abdomen, ya dari subcostal. Yang ketiga view aorta, entah itu ya, dari supra, sternal ataupun dari intraabdomen, abdominal. Dan yang terakhir adalah lung sendiri untuk menyingkirkan adanya pneumonia. Setelah kita melakukan 4 view jantung dan 3 view organ yang lain, maka harus bisa menjawab pertanyaan ini. Ada abnormalitas nggak dari fungsi LV? Ya dan tidak. Ada abnormalitas nggak dari fungsi RV? Ada kardiak tamponade nggak? Ada pneumotoraks nggak? Status cairannya bagaimana? Cukup atau tidak? Dan yang terakhir ada abnormalitas dan juga diseksi aorta atau tidak. Yang nantinya kita dapat menentukan diagnosis yang lebih. Jadi itu beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dan teman-teman kuasai di akhir nanti di workshop hari ini. Yang tentunya di workshop hari ini pertama, karena ini sifatnya basic pasti punya keterbatasan. Dan nanti kalau sudah bisa maka sebaiknya kita harus paham sebatas mana kita bisa sehingga bisa kita mempraktekkan pada pasien-pasien kita. Dan kadang saat kita menemukan kelainan pada USG jantung yang kita jalan pada pasien, itu kadang masa lalu. Terus gimana? Tindakan apa yang kita berikan? Nah itu akan lebih tajam kalau teman-teman nanti mempraktekkan lebih sering setelah mengikuti workshop hari ini. Dan kalau menentukan suatu abnormalitas, selalu biasakan diskusi dengan seniornya atau yang lebih expert, dan mungkin pertimbangan untuk konsul untuk yang komprehensif kardiak ultrasound ke teman sejawat yang lain. Ya, jadi uh, workshop hari ini hanya akan membahas bagian kecil dari fokus, ya, whole body, dan untuk kardiaknya hanya membahas yang basic saja, sehingga beberapa hal ini yang harus kita pahami. Tetapi harapannya walaupun ini basic sudah bisa membantu teman-teman dalam penanganan masing-masing di rumah sakit teman-teman masing-masing. Karena biasanya orang yang baru belajar itu merasa bisa. Karena merasa bisa kadang sombong. Oleh sebab itu selalu ingat pepatah Jawa ini, ojo rumongso bisa, nanging bisa rumongso. Jadi jangan merasa bisa terus kita sombong, tapi kita harus bisa merasa sejauh mana sih kemampuan kita sehingga kita bisa menerapkan keilmuan yang sudah kita dapatkan hari ini. Jadi harapannya nanti setelah mengikuti workshop kali ini teman-teman bisa melakukan fokus kardiak ultrasound secara dasar yang dapat membantu untuk menentukan diagnosis dan juga terapi yang lebih baik. Dengan harapannya kita tahu bahwasanya setiap keilmuan, setiap workshop itu punya keterbatasan yang memang kita harus akui dan kita harus menggunakan keterbatasan itu untuk kita berdiskusi dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun dengan senior-senior yang lain. Jadi itu introduction-nya. Kita masuk ke materi tentang basic USG. Kenapa ini penting? Karena saat kita menggunakan alat, kita harus tahu bagaimana cara kerja alat tersebut. Karena USG ini yang kita akan gunakan untuk melakukan basic fokus kardiak ultrasound itu menggambarkan organ jantung itu kan 3 dimensi ya, 3 dimensi dan moving. Sedangkan kalau kita menggunakan USG nanti gambarannya ialah 2 dimensi. Maka kita harus tahu kenapa kok seperti ini dan juga kenapa kok gambarnya seperti itu. Nah, USG atau ultrasonografi ialah suatu alat ya
yang memancarkan gelombang ultrasonik yang nantinya akan diinterpretasikan oleh mesin menjadi suatu gambar. Ini bukan merupakan hal yang baru, karena Allah SWT sudah menciptakan hewan atau makhluk hidup yang sudah menggunakan teknologi ini secara lebih baik, secara lebih awal, yaitu dua yang paling sering, ya lumba-lumba dan juga kelelawar. Lumba-lumba ini di air untuk melihat dan juga menentukan posisi dari hewan-hewan lain atau benda-benda lain sekitarnya. Dia menggunakan gelombang suara. Yang gelombang suara ini akan mengenai benda lain yang nanti akan dipantulkan dan juga diproses oleh lumba-lumba itu. Sehingga nantinya lumba-lumba akan tahu di depannya ada berapa ikan dan juga ada benda lain apa di sekitar dari lumba-lumba tersebut. Begitulah cara kerja USG yang akan kita, ya. Jadi ultrasonografi atau ultrason ialah suatu gambaran, ya, yang terbentuk dari gelombang suara yang mengenai organ-organ pada tubuh manusia ataupun jaringan, ya. Jadi nanti dari probe ataupun transducer yang kita gunakan nanti akan mengeluarkan suatu gelombang suara yang nantinya akan mengenai suatu organ tersebut sehingga akan dipantulkan ataupun diteruskan oleh organ tersebut pada probe-nya tadi, yang nantinya gelombang-gelombang suara yang kembali pada probe-nya akan diinterpretasikan menjadi suatu gambar. Yang ini kita bisa melihat organ dalam tanpa tindakan invasif kemudian. Sebagaimana ilmu yang kita pelajari dulu, fisika, bahwasanya kalau kita berbicara gelombang suara, maka perjalanan gelombang suara ini akan melalui dua proses, yaitu rarefaction dan juga compression. Rarefaction, compression. Rarefaction, compression. Ya, gelombang amplitude naik dan turun. Yang nanti akan terjadi kompresi dan juga rarefaction. Yang ini kita sebut amplitude, yang antara dua puncak gelombang kita namakan panjang gelombang. Ya. Ketinggian dari kompresi dan rarefaksi ialah amplitude. Definisi lain yang harus kita tahu ialah frekuensi. Frekuensi ialah uh, kalau kita lihat yang frekuensi rendah ialah banyaknya gelombang yang terbentuk pada satu detik. Semakin banyak berarti high frekuensi. Kalau semakin sedikit berarti low frekuensi. Ya, jadi banyaknya osilasi per detik itu yang dinamakan frekuensi. Kalau osilasinya sering, maka dia atau osilasinya 10 kali, maka dia akan lebih tinggi frekuensinya dibandingkan yang osilasinya satu atau dua kali. Yang berikutnya, gelombang suara ini spektrumnya bermacam-macam. Gelombang suara yang bisa kita dengar ialah antara yang 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, karena kita menggunakan ultrasound, maka ialah gelombang suara yang terjadi dari probe kardiak atau probe USG yang kita gunakan ialah di atas 20 kHz. Biasanya antara 1 MHz sampai 15 MHz. Itulah gelombang suara yang sering digunakan pada transducer kita untuk mengimaging atau untuk membantu pencitraan pada alat USG ini. Biasanya ialah frekuensinya antara 1 MHz sampai 15 MHz. Ini yang dinamakan ultrasound atau ultrasonografi, alat yang sehari-hari akan kita. Bagaimana cara kerjanya? Di setiap transducer atau di setiap probe itu ada yang namanya piezoelektrik. Piezoelektrik ini apabila dialiri listrik, maka dia akan bergetar mengeluarkan gelombang suara ultrasonik. Yang gelombang suara nanti akan disalurkan
yang akan dikonduksikan melalui banyak uh, zat yang nantinya apabila mengenai suatu organ, dia akan pertama bisa dipantulkan sempurna, atau yang kedua diserap sedikit sebagian diteruskan, atau malah ter, terpantulnya tidak kembali secara sempurna, scattering. Ya, dari pantulan-pantulan itu nanti akan ditangkap lagi oleh pisau elektrik atau akan ditangkap lagi oleh transducer yang nantinya akan diinterpretasikan menjadi suatu gambar. Makanya kalau kita membeli USG, probe ini menjadi suatu hal yang mahal karena disitulah adanya pisau elektrik. Dan yang kedua harus kita rawat dengan baik. Dengan kalau kita sudah selesai menggunakan, gelnya harus kita hilangkan. Karena kalau tidak, zelnya nanti akan masuk ke pisau elektrik ini, sehingga fungsinya akan menurun dan alat USG kita menjadi sangat mudah rusak. Jadi poinnya ialah nantinya USG ini akan mendeteksi organ tiga dimensi, tapi digambarkan menjadi gambar yang dua dimensi. Itu yang harus kita pahami dengan baik. Jadi nanti seolah-olah kalau ini jantung, nanti akan terpotong layer per slice menjadi dua dimensi yang akan kita interpretasi menjadi holistik. Kenapa holistik? Karena kita harus melihat dari beberapa view, view plug, view sac, ya, view apical core, ya, dan juga view subcostal, sehingga kita bisa mengimajinasikan, oh kira-kira kondisi jantung yang tiga dimensi pada pasien itu kondisi seperti apa. Nah, ini bagaimana kita menggambarkan kerja dari USG itu. Yang pertama ialah pisau elektriknya bergetar dan mengeluarkan gelombang ultrasound mengenai organ. Ada gelombang ultrasonik yang dipantulkan, ada yang diteruskan, ada yang terpantul tidak sempurna. Yang nantinya ini akan dibaca oleh transdusernya, dikirimkan ke mesin USG sehingga tergambar suatu gambar seperti ini. Ya, yang di sini liver dan renal tiga dimensi akan tergambar menjadi dua dimensi saja. Ini liver, ya, ini ginjal, ini superior, ya, ini adalah inferior, ini adalah ke arah kranial kepala, ini adalah ke arah kaudal. Ya. Nah, gelombang suara ultrasound yang sudah dialirkan oleh transducer dan yang diproduksi oleh pisau elektrik tadi, pertama ini ada yang direflected, terpantul, ada yang ditransmisikan menjalar terus, ya. Jadi tergantung dari organ atau zat yang terkenai oleh gelombang suara itu sendiri. Nah, setiap zat atau setiap organ itu mempunyai yang namanya akustik impedance, ya. Ya, semakin tinggi akustik impedance, maka daya refleksinya terhadap gelombang suara itu makin tinggi. Kita lihat, sini bone tulang. Akustik impedance-nya 7,8. Itu hampir semua gelombang suaranya akan dipantulkan sempurna. Tapi kalau kita lihat yang akustik impedance-nya kecil, berarti ada beberapa gelombang suara yang akan ditransmisikan seperti air dan juga lemak, maka ini menjadi organ atau zat yang baik untuk melihat zat atau organ setelahnya, ya, air ataupun lemak. Tapi kalau mengenai tulang, maka organ itu akan menjadi sulit terlihat. Kenapa? Karena nggak ada gelombang suara yang ditransmisikan setelah tulang. Jadi kalau semuanya ini tulang, ada gelombang suara, maka dipantulkan sempurna. Maka kalau ada organ di bawahnya tulang, menjadi tidak terlihat. Tapi kalau di ini air dan lemak, maka gelombang suaranya ada sebagian diteruskan, sehingga mengenai organ yang kita lihat. Dan yang paling penting lagi, selain tulang memantulkan sempurna, ada yang akustik impedance sangat kecil, yaitu udara. Nah, udara karena akustik impedance yang sangat kecil, dia tidak bisa memantulkan gelombang suara. Sehingga kalau ultrasound itu mengenai udara, gelombang ultrasoundnya itu hilang. Tidak ada gelombang ultrasound yang dipantulkan ke probe. Sehingga juga tidak terbentuk gambar, karena tidak ada gelombang suara yang kembali.
Ya. Terus bagaimana terbentuknya gambar? Untuk cardiac ultrasound, kita menggunakan prop sektor. Kenapa? Prop sektor ini, kalau teman-teman lihat di sini kecil. Kenapa? Karena kalau jantung itu melihat di selada. Terus yang kedua, dia akan memantulkan gelombang suara seperti kipas, ya, akan dipantulkan secara menyebar sehingga dengan eh, apa namanya interkosta yang kecil kita dapat mengintip, oh, gambaran jantungnya nanti seperti apa. Karena masuknya kecil, tapi setelah melalui koste dia akan menyebar gelombang suara seperti kipas. Jadi, nah, jadi nanti di sini interkoste, di sini ialah jantung, sehingga jantung bisa terimaging dengan baik. Maka penentuan probe yang akan kita gunakan itu menjadi penting. Organ mana yang kita lihat. Secara umum, probe itu dibagi menjadi tiga. Secara umum ada dua, low dan high. Ya, low frekuensi ini uh, antara uh, 1 sampai 3, 1 sampai 5, high frekuensi ya di atas 5. Dan kalau kita lihat yang high frekuensi, ya probe ini ya, dengan frekuensi antara 5 sampai 15, itu akan baik untuk melihat gelombang organ yang superficial. Kenapa? Karena semakin tinggi frekuensi, uh, gambarnya itu akan menjadi baik resolusinya. Karena frekuensi itu akan meningkatkan resolusi dari temporal, gambar yang bergerak. Tapi frekuensi yang tinggi, walaupun resolusinya baik, dia punya kerugian, yaitu tidak bisa mendeteksi organ yang dalam karena daya tembusnya kecil. Ya, sehingga kalau kita melihat organ jantung dan juga organ abdomen, kita harus menggunakan probe atau instrumen yang frekuensinya rendah, ya, di bawah 5. Kalau frekuensi rendah, resolusinya memang kurang baik, tetapi daya tembusnya ke jaringan dalam itu lebih baik. Jadi untuk melihat organ abdomen, organ jantung, yang kita gunakan ialah probe-probe yang frekuensinya rendah, sehingga kita penting untuk mengatur bagaimana alat yang kita gunakan itu dapat menginterpretasikan atau dapat menggambarkan organ-organ dalam itu. Baik. Jadi semakin tinggi frekuensi, maka akan semakin baik resolusi temporalnya, tetapi akan lebih rendah daya tembus ke jaringan atau penetrasinya. Semakin rendah frekuensi, maka penetrasinya akan tinggi, tapi resolusi gambar yang terjadi maka akan lebih rendah. Karena kita hari ini mempelajari fokus cardiac ultrasound, kita akan menggunakan probe sektor yang low frekuensi. Kenapa? Karena jantung berada di organ yang dalam. Berbeda kalau kita akses ya, akses vena, kita kan hanya melihat organ superficial atau blok, maka kita menggunakan probe yang linear high. Dalam penggunaannya, probe ini akan kita gerakkan, moving. Nah, secara kesepakatan internasional, movingnya itu ada beberapa gerakan. Pertama, sliding, bergerak kemana, ke kanan dan ke kiri. Geser aja, probe-nya, mau geser kemana. Yang kedua, rotate, ya, probe-nya di rotate. Rotate, rotate 90 derajat, kanan, 90 derajat. Rotate. Yang kedua, yang ketiga, tilting, ya, probe-nya ini. Tilting, tilt atas, tilt bawah. Dan yang terakhir adalah rocking, ya, untuk kita rocking, untuk melihat kira-kira organ yang di atas bagaimana, atau rocking untuk melihat organ. Nah, jadi ada 4 pergerakan ini: sliding, rotate, tilting, dan rocking. Biasanya ditambahkan satu yang terakhir, pressure, tekan, untuk membedakan ini vena atau bukan. Ya. Nah, karena probe-nya bisa digerakkan, maka kita harus bisa melihat nanti gambarannya itu yang terjadi pada organ, potongan apa? Transversalkah seperti ini? Potongan sagitalkah? Koronal, ya, sehingga bahasa-bahasa yang kita gunakan menjadi bahasa yang sama dan standar, sehingga kemanapun kita pergi, persepsi tentang penggunaan dan juga pergerakan dan juga pelana dari instansi itu sama antara kita dan juga standar internasional.
Nah, yang paling penting juga adalah prop marker. Prop marker itu nanti akan tergambar di layar, ya. Seperti ini kalau kita menempatkan prop pada tubuh kita di sini, yang nantinya di sini ialah di anterior, di mid ya ini ya, mid axillary line yang kanan, ya, dengan prop marker diarahkan ke atas, maka tentunya kalau kita lihat prop marker di atas ini, maka tentunya gelombang suaranya akan dipantulkan, dikeluarkan seperti ini. Ya. Ini tampak dalamnya. Ya. Pertama tentunya gelombang suara ini prop markernya. Tentunya gelombang suaranya akan mengenai apa? Kulit, soft tissue, muscle, beberapa mengenai tulang, beberapa diteruskan. Yang nanti akan mengenai liver dan renal. Ya, yang akan terpotong yang awalnya tiga dimensi akan terpotong. Ini tiga dimensi akan terpotong hanya dua dimensi seperti ini saja. Gelombang suara akan dirilis, yang mengenai tulang akan terpantul sempurna, yang melewati celah-celah akan diteruskan, dan nantinya ada beberapa gelombang yang diteruskan, beberapa yang dikembalikan kalau mengenai liver dan ginjal. Yang nantinya ini gelombang suara yang dimantulkan akan terimaging. Terimagingnya seperti apa? Seperti ini imagingnya. Ini per marker dan ini per marker. Ya. Mengenai pertama apa? Ini tentunya kulit, soft tissue, muscle, ya. Lalu mengenai apa nih? Liver. Maka yang atas ini liver. Ini ialah kranial. Prop marker. Berarti ini kranial, ini kranial. Maka di sini ialah liver. Lalu kita lihat bawahnya. Nah, bawahnya ialah ginjal. Ini liver, jadi ini liver. Bawahnya liver yang lebih dalam, ya, gelombang yang lebih dalam akan diteruskan lagi di bawahnya mengenai ginjal. Jadi begitulah bagaimana USG ini bekerja dan juga terimajinkan. Jadi ini marker mengeluarkan gelombang, ya, mengenai kulit, soft tissue, ya, ini kulit, soft tissue. Baru setelah itu mengenai liver, akan terbentuk gambaran liver. Setelah itu yang bagian bawah diteruskan akan mengenai ginjal. Nah, ini akan mengenai ginjal. Sedangkan gambar yang organ tiga dimensi akan tergambar menjadi dua dimensi seperti itu. Nanti jantung juga akan tergambar. Dan yang paling penting untuk istilah penggunaan gambar yang tercipta itu berdasarkan echogenicity-nya karena kita menggunakan ultrasound, echo suara. Berbeda kalau fototra kan lucent, hyperlucent, hypolucent. Kalau ultrasound karena dari suara maka ekogenisitasnya gimana? Anechoic kah hitam seperti ini atau hipoechoic, ya, atau hiperechoic? Penggunaan kata hipo dan hiper itu dibandingkan dengan kondisi sekitarnya. Seperti ini. Lingkaran yang tengah ini lebih lingkaran yang tengah ini hiperechoic dibandingkan jaringan liver yang lain. Begitu juga dengan hipoechoic. Gambar yang di sini itu buli ini hipoechoic dibandingkan jaringan yang sekitar. Ya, jadi inilah penggunaan hiper dan hipo. Bagaimana kita memulai? Setelah kita tahu cara kerja USG, maka kita harus memulainya. Memulai untuk apa? Untuk menggunakannya. Nah, ini saya beri singkatan namanya maju tim step by stepnya. M, menghidupkan USG. Jadi harus dihidupkan dulu. Kita udah tahu cara kerja USG, USG nggak bisa dihidupkan ya, nggak bisa kerja kita. Harus ada listrik. Yang kedua, setelah kita hidupkan, kita aktifkan probe-nya. Yang ketiga, jangan lupa mengatur preset pada mode probe. Setelah itu ukur depth-nya, titrasi gain-nya. Yang keenam, efektifkan TGC, time gain control. Yang ketujuh, atur fokus. Baru yang ke-8, mainkan mode freeze dan mode B mode dan juga mode motion mode. Jadi kita beri singkatan maju tim, menghidupkan USG, aktifkan probe, ukur depth, titrasi gain, ya, efektifkan TGC, atur fokus dan mainkan freeze dan mode. 8 langkah. Pertama, atau kita harus pahami dulu, karena USG ini akan menggambarkan gambaran
organ yang tiga dimensi menjadi dua dimensi, maka kita harus tahu beberapa hal. Yang pertama bahwasanya tadi ialah penggunaan probe. Probe ini penggunaan probe harus baik dan benar sehingga apa? Sehingga gambar yang tercipta di sini resolusinya lebih optimal. Nah, resolusi ini bisa diatur dengan apa? Pertama ada namanya resolusi temporal. Resolusi temporal gambar yang resolusi temporal ialah resolusi dari gambar yang bergerak. Nah, bagaimana kita mengatur resolusi temporal ini dengan kedalaman? Semakin depth-nya tinggi, maka gambar yang bergerak itu resolusinya menjadi jelek. Semakin depth-nya rendah, maka frame rate-nya tinggi, resolusi gambar yang bergerak itu menjadi lebih baik. Jadi sangat penting nanti teman-teman mengatur kedalaman dari USG ini. Karena nantinya jantung itu bergerak, moving. Jangan terlalu dalam. Idealnya ialah gambar jantungnya yang ingin kita lihat ialah sekitar 70-80% dari total layar. Yang kedua ialah resolusi lateral, kanan dan kiri. Jadi kalau semuanya ada dua organ, kanan kiri, diperiksa dengan USG, ini akan bisa tergambar dengan baik kalau fokus di area tersebut. Jadi harus kita atur fokusnya di kedalaman berapa. Karena kalau fokus, kalau kita lihat organnya itu di kedalaman 8, fokusnya di kedalaman 3, maka resolusi lateral di kedalaman 8 itu menjadi tidak baik. Sehingga akan terinterpretasikan menjadi salah. Yang ketiga ialah resolusi aksial. Ya. Kalau lateral tadi kanan kiri, aksial ialah depan belakang atau atas bawah. Yang ini akan baik kalau kita menggunakan frekuensi yang tinggi. Resolusi aksialnya sangat baik. Ya. Maka penggunaan frekuensi ini jadi penting. Yang terakhir tentunya kita mengatur brightness-nya dengan apa? Gain dan juga TGC. Ya, jadi itu. Jadi makanya majutin tadi ada bagaimana kita mengatur depth, bagaimana kita mengatur gain, bagaimana kita mengatur TGC. Time gain. Ya, makanya majutin. Menghidupkan USG, aktifkan probe, jangan lupa preset, ukur depth untuk resolusi temporal, literasi gain, dan untuk brightness-nya efektifkan TGC untuk brightness pada kedalaman tertentu saja, atur fokus untuk resolusi aksial, ya, ya, resolusi maaf lateral, fokus untuk resolusi lateral, kalau frekuensi untuk aksial dan juga mainkan freeze dan yang pertama menghidupkan USG, ya. Setelah menghidupkan USG, maka kita lanjut setelah USG nyala, kita lanjut A, setelah M, A ialah aktifkan preset probe yang kita gunakan. Ya, kalau kita mau menggunakan probe kardiak, maka teman-teman cari nanti yang gambarnya sesuai probe dan juga presetnya apa. Jadi setelah dihidupkan USG-nya, menghidupkan USG yang kedua ialah aktifkan presetnya. Karena kita memakai kardiak, maka aktifkan preset mode kardiak. Ya, yang ketiga setelah MA, ya, jangan lupa atur depth, ya, atur kedalaman, ya. Jadi tadi uh, M, mohon maaf ya, M menghidupkan USG, A aktifkan probe, J-nya jangan lupa preset, ya. Berarti menghidupkan USG, terus A-nya setelah USG hidup, A-nya aktifkan probe. Yang berikutnya ialah jangan lupa atur preset, ya. Lalu U kan maju ya, ukur depth-nya. Biasanya kalau kardiak itu depth-nya antara 15 sampai 20. Ukur depth-nya. T, ya, literasi gain, ya, jangan sampai harus pas ini. Gain yang optimal seperti ini. Cairan itu anekoik, ya, jaringan itu isoekoik. Nah, kalau undergain seperti ini, jaringan menjadi hitam, mendekati anekoik, maka ini undergain. Atau seperti ini, cairannya lebih hiperekoik, ya, nggak anekoik sempurna dan jaringannya menjadi sangat putih sehingga menjadi overgain. Jadi harus optimal gain, literasi gainnya. E, ya, efektifkan TGC, ya. Apa bedanya
gain sama TGC, kalau TGC itu gainnya sesuai kedalaman yang kita inginkan. Contohnya ini, kalau gain itu harus semuanya akan menjadi hiper dan hipo. Tapi kalau TGC pada kedalaman ini aja kita turunkan, maka di sini akan menjadi terkontrol. Gainnya akan menjadi hipoekoik atau hiperekoik. Ya. A-nya, ya ini contoh kita mengatur gainnya, maka di area yang kalau TGC-nya di middle semua, kita lihat di area yang kedalaman 5 ini menjadi hyperechoic. Ya, maka kita bisa atur yang di area kedalaman 5 kita kurangi TGC-nya sehingga gambarnya akan lebih baik. Nah, ini seperti ini juga ya. Ini gambarnya menjadi lebih jelas ya, tidak menjadi hyperechoic ya. Lalu yang berikutnya, setelah titrasi gain, efektifkan TGC, yang ketujuh ialah atur fokus ya, atur fokusnya. Fokus di mana yang mau kita lihat. Ini contohnya setelah titrasi, ya, setelah efektifkan TGC, lalu atur fokusnya. Teman-teman lihat di sini di fokus yang seperti ini, maka gambar resolusi lateral ini di area yang fokus menjadi lebih baik. Begitu juga kalau fokusnya kita dalam gambar seperti ini, maka resolusi lateral yang di area ini kanan dan kiri ini gambarnya menjadi lebih jelas dibandingkan yang atas ini. Jadi fokus ini menjadi lebih baik. Kita lihat kalau fokusnya di sini, maka gambar di sini tidak jelas. Tapi kalau kita pindahkan fokusnya di sini, gambar katup mitral menjadi lebih jelas. Yang terakhir ialah mode. Ya. Jadi maju tim. Ingat tadi maju tim. M menghidupkan USG, A aktifkan probe, J jangan lupa preset, kardiak, U ukur depth, T-nya titrasi gain, E efektifkan TGC, A atur fokus, yang terakhir ya mainkan mode. Mode yang paling sering ialah mode freeze, sedangkan mode yang kita gunakan pada workshop kali ini adalah mode B dan juga mode motion. Mode B adalah mode hitam putih, jadi gambarnya hitam putih, ya, yang biasa kita gunakan pada USG. Yang kita gunakan, kalau mode motion itu akan mendeteksi uh, gambar yang nanti akan terpisah menjadi dua, sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X adalah time, sumbu Y adalah kedalaman. Jadi nanti dari gambar yang ada kita di kedalaman berapa, nanti kita bisa melihat apakah pada kedalaman tertentu dan waktu tertentu gambar itu bergerak atau tidak. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ini mode B mode ya, kardiak, plugs ini, kalau kita ganti ke mode motion mode, maka kita harus titik mana yang akan kita cari. Maka akan ada garisnya dulu. Nah, kalau pada titik ini, maka di sini nanti karena ini jantung, dia akan bergerak. Maka kita lihat, ini adalah depth-nya antara 0 sampai 15, sembunyinya yang kedalaman. Tapi pada satu titik aja yang dilihat, yang di sinilah simbol X-nya ialah waktunya. Maka kita lihat, dengan waktu berjalan, ini ialah apa namanya, katup mitralnya naik turun karena katup mitral akan bergerak. Ya. Begitu juga dengan interventricular septum dari kardiak yang dia akan menebal dan menipis. Maka dengan berjalan waktu kadang menebal, menipis, ya, thickening, thickening, menebal, menipis, dan moving. Ya, itulah penggunaan motion mode. Karena jantung ialah organ yang bergerak, maka penggunaan motion mode itu menjadi akan sangat penting penggunaannya pada USG jantung yang kita kerjakan. Beberapa hal lagi yang harus kita tahu, yang namanya ultrasound itu ya tidak berkawan dengan, dia musuhnya udara. Jadi jangan sampai USG itu mengenai udara. Makanya kita gunakan jet. Dan dia suka bermain temannya jaringan. Jadi kalau mengenai jaringan dia akan menggambarkan lebih baik. Yang berikutnya air. Kita bisa menggunakan air. Air itu lebih baik lagi dalam menginterpretasi gambar di bawahnya air. Dan yang terakhir,
benda-benda atau organ-organ yang keras seperti tulang, kalsifikasi itu terlihat di tulang tersebut, tapi di bawahnya karena dipantulkan sempurna menjadi tidak tembus. Jadi bisa melihat tulang, tapi di bawahnya tulang nggak bisa. Maka jangan sampai USG itu intinya mengenai udara, jadi harus pakai gel. Itulah kenapa kita menggunakan jeli dalam penggunaan ultrasound. Terakhir, yang paling penting, karena ini satu alat yang menggunakan gelombang suara untuk melihat organ dalam yang tiga dimensi menjadi dua dimensi. Kadang terbentuk artefak. Apa itu artefak? Artefak itu sebenarnya secara real organnya itu nggak ada. Tetapi karena, ingat ya, karena USG ini menggambarkan atau menginterpretasi gambar bukan dari gambar yang bukan dari jaringan yang sebenarnya, tapi dari pantulan gelombang suara, maka kadang USG ini menggambarkan atau memunculkan gambar yang sebenarnya jaringan itu tidak ada. Kenapa seperti ini? Karena USG ini asumsinya berdasarkan gelombang suara yang kembali. Ya. Nah, asumsi ini bisa salah sehingga terbentuk artefak. Karena asumsi ini eh, mengasumsikan dari gelombang suara yang kembali. Jadi kadang jaringannya tidak ada karena gelombang suaranya itu kembali dengan eh, berbeda-beda digambarkan oleh USG ini menjadi ada. Itulah artefak. Artefak ialah gambaran yang secara anatomis dan fungsi real itu nggak ada, tapi muncul di layar USG. Kenapa kok bisa muncul? Karena asumsi yang salah dari mesin USG. Ya, kenapa kok bisa salah? Karena USG ini mendapat beritanya hanya dari gelombang suara. Ya, jadi ini seperti kita. Jadi kita kalaupun mendengar informasi jangan asumsi-asumsi saja, konfirmasi. Begitu juga saat kita mempelajari USG ini. Saat ada gambaran-gambaran yang terbentuk, kita harus tahu dulu ilmunya. Sehingga ini kita bisa tahu, oh ternyata ini memang ada gambar atau tidak. Karena bisa jadi USG itu menggambarkan artefak. Yang di layar USG itu ada gambarnya, tapi sebenarnya di pasien itu tidak ada. Ya, karena kesalahan asumsi dari mesin USG. Beberapa artefak yang sering muncul pada penggunaan kadar ultrasound dan juga lang ultrasound itu ada 4 ya, gambar yang mirror, multiple mirroring karena reverberasi, yang ketiga acoustic shadowing, yang keempat posterior enhancement. Yang pertama mirroring ya, mirroring seperti ini. Ini dinding dada. Kalau kita tempatkan probe di sini, maka akan mengenai kulit ya, soft tissue, muscle, ya, intercostal space, bone, dan juga pleura, lalu paru-paru. Ingat musuhnya USG ialah udara, paru-paru isinya udara. Maka akan terbentuk gambar ialah kulit, soft tissue, muscle, bone, ya. Lalu ini pleura. Di bawahnya pleura karena ada udara, ya, dan juga perbedaan impedans dari pleura dan udara terlalu tinggi, maka gelombang suara ini akan dipantulkan berkali-kali, seperti naik dan turun. Karena naik dan turun maka akan terbentuk gambaran mirroring seperti ini. Teman-teman lihat di bawahnya pleura, ini pleura ya, ada bone lagi. Nah, karena dipantulkan berulang-ulang, mesin USG berasumsi, oh berarti ada gambar yang harus tak tampilkan berulang-ulang. Maka akan ada gambar mirroring. Ini ada gambarnya, tapi sebenarnya di bawah sini tidak ada gambar. Itulah artefak yang pertama, mirroring. Gambar yang tercerminkan. Ya. Karena kesalahan asumsi dari USG. Kenapa? Karena pantulannya berulang-ulang setelah mengenai pleura, padatan pleura dan udara itu sangat berbeda yang tinggi, sehingga digambarkan mirroring yang sebenarnya tidak. Reverberasi, ya. Kalau semuanya di antara USG, di antara paru-paru ada cairan, maka reverberasinya, ya. Kalau mirroring yang tadi karena reverberasi atas bawah, ini reverberasinya kanan dan kiri. Karena reverberasinya kanan dan kiri, maka akan terbentuk comet tail seperti ini.
Kenapa kok kanan dan kiri? Karena di kanan dan kirinya ya ada air lalu udara ya, maka akan terjadi kometil. Kalau makin tebal terjadi hilai ya. Jadi di situ sebenarnya nggak ada jaringan yang kometil seperti ini, enggak ya, karena reverberasi jadi diinterpretasikan menjadi hilai ataupun. Yang berikutnya adalah acoustic shadowing, yaitu shadow anechoic ya. Kan kalau anechoic biasanya air. Tetapi ini terbentuk karena apa? Karena ini ada bone yang dia akustik impedannya tinggi. Jadi gelombang suaranya dipantulkan sempurna. Karena dipantulkan sempurna, maka di bawahnya pasti anechoic, nggak ada gambar. Ya, maka terbentuklah acoustic shadowing yang seperti anechoic. Jangan dianggap di sini air, enggak. Di sini ialah organ lain yang mungkin ada, tetapi karena gelombang suara terpantulkan sempurna, jadi gambarnya anechoic. Jadi terbentuk anechoic seolah ada air di sana, tapi sebenarnya nggak ada. Nah, kan asumsi yang salah dari jenis. Yang terakhir adalah posterior engagement. Dalam artian terbentuk penguatan dari gambar setelahnya. Ini biasanya kalau gelombang suaranya itu mengenai cairan yang kistik. Jadi kita lihat di sini, cairan yang kistik di bawahnya di sini biasanya idealnya gambaran livernya jaringannya sama ekojenisnya. Tapi karena ada cairan yang kistik di sini, maka uh, jaringan di bawahnya itu ekojenisnya menjadi seperti meningkat sehingga terjadi enhancement, jadi seperti hyper echo. Sebenarnya realnya itu padatannya sama, tetapi karena ada karena ada cairan kistik di dalamnya, jadi menjadi posterior enhancement, seolah-olah jaringan di sini terkalsifikasi atau hyper echo. Jadi aktualnya itu sama beratnya, tetapi tergambarkan hiperkalsifikasi. Yang itulah kita sebut artefak. Yang sebenarnya nggak ada, tapi tergambarkan. Jadi take home message-nya ialah pertama, USG ini merupakan uh, alat yang menggunakan berbasis ultrasound yang dapat menggambarkan gambaran jaringan di organ dalam yang dapat membantu menjawab masalah pada pasien kita dengan cepat, karena nggak perlu kita buka dulu kan, hanya dengan menebalkan probe USG. Bagaimana kita mulai? Dengan wajib tim tadi, menghidupkan USG, aktifkan probe, jangan lupa preset, ukur depth, titrasi gain, efektifkan TGC, aktifkan fokus, dan modenya. Yang terakhir, karena ini sifatnya skill, maka kita harus banyak melakukan. Semakin sering kita melakukan, semakin banyak gambar yang dari normal sampai abnormal. Hasil akhirnya apa? Hasilnya ialah survival rate, morbiditas, survival rate-nya akan naik, morbiditas dan mortalitas pasien yang kira-kira menjadi lebih menurun. Jadi ini beberapa textbook yang mungkin teman-teman bisa baca. Ini point of care ultrasound, critical ultrasound manual, dan juga comprehensive critical care ultrasound dari SCCM, critical care ultrasound dari teman-teman uh, Australia yang membawa RACE dan juga PIA. Jadi workshop hari ini terinspirasi dan juga banyak mengambil ataupun mengadopsi dari RACE dan juga dari fokus dari WinFocus ya, yang kita kombinasikan untuk menjawab tantangan yang sering muncul pada rumah sakit kita, karena tentunya tadi karakter pasiennya berbeda-beda. Jadi saya mengambil banyak literatur dari RACE, dari PIA, dari RACE, dari fokusnya WinFocus, fokus kadernya WinFocus, dan juga dari beberapa textbook yang bisa teman-teman baca di ketika textbook. Ya, ingat pepatah dari Mahatma Gandhi ya, bahwasanya sekali praktek itu lebih bernilai dari berjuta-juta preaching. Jadi pesan saya setelah teman-teman mengikuti workshop hari ini, prakteklah.
Nyalakan USG, gunakan. Semakin sering teman-teman menggunakan, akan semakin mahir, juga akan semakin banyak pasien. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.